Shalom, kiranya kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah junjungan kita selalu menyertai kita. Amin. Saudara, Roma 1:16 bicara pada kita bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Nah, dari satu kata kunci itu, kita sebagai orang percaya, kita tahu pasti dan yakin bahwa posisi kita ada di dalam keselamatan. Itulah iman Kristen. Jadi, Injil itu berkuasa menyelamatkan orang yang percaya pada Injil itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, Injil itu sebenarnya apa sih? Memang bisa dijelaskan secara panjang lebar, tapi bisa juga dijawab dengan Roma 10 ayat 9. Yaitu, kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hati bahwa Allah membangkitkan dia dari orang mati, maka kamu diselamatkan. Nah, itulah berita Injil. Nah, saudara, di dalam kabar Injil yang sederhana itu terdapat kuasa yang menyelamatkan. Seperti di dalam Roma 1:16 tadi. Jadi, di dalam perjanjian lama, kuasa Injil ini juga ada gambaran yang sangat jelas. Nanti kita akan lihat bagaimana kok bisa sebuah pesan sederhana berkuasa untuk menyelamatkan. Itu ada di dalam 2 Samuel 3 ayat, mulai ayat 13. Saudara bisa baca sendiri, tapi saya akan ceritakan saja supaya cepat. Gini, jadi ketika kerajaan Saul itu runtuh dan Daud naik tahta, masih ada satu anak Saul yang berkuasa, namanya Isi-Bosyet. Nah, ini yang terjadi, saudara. Ketika Daud lari dari Saul dulu, karena Saul tidak menyukai Daud, maka Saul memberikan istri Daud itu Mikal kepada orang lain namanya Paltil, ya. Nah, Daud memerintahkan Abner ketika dia naik tahta untuk meminta pada Isi-Bosyet untuk mengembalikan Mikal kepada Daud. Tapi rupanya Abner tidak melakukan perintah Daud. Jadi Daud memerintahkan seorang pembawa pesan, sekali lagi seorang pembawa pesan, menemui Isi-Bosyet untuk mengembalikan Mikal istri Daud pada Daud. Kemudian Isi-Bosyet menuruti permintaan pembawa pesan itu. Nah, saudara, inilah gambaran dari kuasa perkataan Injil. Ketika antara Daud dan Isi-Bosyet, yang menyampaikan pesan adalah pembawa pesan, bahkan namanya pun tidak ditulis, tapi pesan yang dia bawa itu sangat berkuasa. Sampai seorang anak raja pun tunduk menyerah pada pembawa pesan tersebut. Saudara, bukan pembawa pesannya yang sakti, berkuasa, tapi isi pesan tersebut yang sangat berkuasa. Jadi, saat kita menyampaikan kabar baik tersebut, ketika seseorang itu mendengar Injil, maka baik tubuh, jiwa maupun rohnya akan mentaati isi pesan dari tersebut. Pesan dari Injil tersebut. Bukan karena penginjilnya sakti, tetapi karena pesan Injil itulah yang menyelamatkan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan mereka yang percaya, itu kata firman Tuhan tadi. Jadi ketika kita menyampaikan berita Injil itu, jika orang tersebut dikuasai iblis, bahkan diikat, bahkan dikuasai kelemahan, maka dengan tertunduk dan tanpa syarat, iblis dan kuasanya akan segera terlepas dari orang itu. Bukan karena kesaktian penginjilnya, tetapi pesan tersebut adalah surat perintah dari Yesus Kristus, Putra Allah, untuk menyelamatkan orang yang percaya pada pesan tersebut. Nah, hari ini mari kita teguhkan hati kita lagi. Ingat bahwa semua kita adalah pembawa pesan Injil. Dan Injil adalah surat perintah pembebasan para mempelai Kristus yang harus kembali pada Kristus. Seperti Mikal yang adalah mempelai Daud, dia harus kembali kepada Daud. Amin. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Amin.